Kita ke informasi lainnya, satu orang tewas dalam kebakaran yang terjadi di Rusun Klender Durensawit, Jakarta Timur. Korban merupakan seorang lansia perempuan penghuni rusun yang diduga terjebak di lantai 4 bangunan. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas damkar berhasil memadamkan kobaran api yang menghanguskan sejumlah unit di rumah susun Klender Durensawit, Jakarta Timur. Saat menyisir bangunan yang terbakar, petugas menemukan sesosok jasad perempuan di lantai 4 rusun. Korban diketahui berusia 73 tahun tewas akibat terjebak dalam kepungan api di lantai 4. Sementara kebakaran yang melanda rusun ini diduga akibat kebocoran gas dari salah satu unit. Dugaan sementara dari informasi yang kami dapat di lapangan itu dari kebocoran gas. Nah, anggota saya pun pada saat melaksanakan penyerangan itu mencium bau gas, sehingga kami membongkar stasiun gas yang ada di sini, sentral gasnya kita tutup. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Untuk kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian Polsek Sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang dijadikan tempat menimbun dan mengoplos BBM bersubsidi terbakar hingga meledak. Ledakan terjadi di tengah kebakaran rumah di Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga yang awalnya berupaya mendekat untuk memadamkan api langsung berhamburan menyelamatkan diri. Akibat insiden ini, 2 rumah yang bersebelahan ikut terbakar. Dugaan sementara terjadi akibat api puntung rokok yang menyambar saat 2 penghuni rumah mengoplos BBM. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, tahun ajaran baru segera dimulai. Masih saja ada anak yang ditolak dari sekolah karena permasalahan waktu pendaftaran dan zonasi. Seperti di Jombang, Jawa Timur, orang tua calon siswa nekat bawa meteran mengukur rumah ke sekolah yang hanya berjarak 100 meter. Sejumlah warga nekat membawa meteran dan mengukur jarak rumahnya dengan salah satu sekolah yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal dengan jarak 100 meter. Pengukuran secara manual ini terpaksa dilakukan setelah anaknya ditolak masuk SD Negeri Kepanjen dan membuktikan bahwa anak-anak mereka berhak diterima. Pihak sekolah tidak mau menerima dengan alasan waktu pendaftaran sudah berakhir. Padahal batas terakhir pendaftaran adalah tanggal 29 Juni. Namun faktanya warga yang mendaftar pada tanggal tersebut tetap ditolak. Kekecewaan daripada warga saya adalah terkait kenapa kok ditutup tanggal 27 sampai 29, padahal statistiknya sampai tanggal 30. Dan dari Dinas sendiri sudah menekankan untuk buka kembali. Jadi ketika warga saya daftar di tanggal 29 itu ditolak oleh panitia. Nah, itulah yang jelas ini nanti akan tetap kita bawa ke jalur hukum. Nggak tahu pidana ataupun perdatanya. Untuk menengahi polemik penolakan ini, Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang telah meminta pada SD Negeri Kepanjen untuk memperpanjang waktu pendaftaran. Untuk pendaftaran itu sebenarnya tidak ditutup. Jadi pendaftaran itu sampai tanggal 30. Kalau misalkan ada kesalahpahaman di SD Kepanjen 2 yang tanggal 29, maaf ya, 29 bukan 26 ya. Bukan 27 seperti katanya. Jadi 29 itu tutup, kemudian kita kontak sekolah untuk membuka lagi seperti itu. Warga berharap keluhan masyarakat selanjutnya dapat diakomodasi dan menjadi acuan dinas terkait untuk menentukan kebijakan pada SPMB tahun depan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
Jelang memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, sejumlah ibu rumah tangga di kota Banda Aceh ramai mendatangi toko emas untuk menjual logam mulia. Langkah ini diambil untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah anak. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah orang tua di Banda Aceh memilih untuk menjual perhiasan logam mulia yang pernah mereka beli demi memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak. Meski harga emas saat ini relatif turun hingga Rp100.000 per mayam atau sekitar 3,3 gram, penjualan emas tetap meningkat. Seperti yang terjadi di sebuah toko emas di Pasar Aceh Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman ini, lonjakan penjualan emas bisa mencapai 70% dibanding dengan hari biasa. Jadi kalau untuk daya beli masyarakat dalam beberapa hari 1 minggu terakhir, padahal harga emasnya turun, tapi masyarakat banyak menjual, 70% menjual, 30% membeli. Kalau kita lihat alasan-alasan masyarakat, banyak yang masuk anak sekolah kan. Harga emas di Banda Aceh sendiri sebesar Rp5.700.000 per mayam atau sekitar 3,3 gram, belum termasuk ongkos pembuatan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.